Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat Iklim? Siang ini Pojok Iklim menyapa dari Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, tepatnya dari Kampung Ciburial dalam episode Aksi Iklim di Tapak. Topik kita hari ini adalah iklim, pangan, dan kesehatan. Persisnya, peran bekatul dalam pengurangan emisi karbon, ketahanan pangan, dan peningkatan kesehatan. Sebagaimana diketahui, dalam konteks carbon footprint atau jejak karbon, kontributor paling signifikan terhadap total emisi karbon global bersumber dari sektor pertanian. Tahun 2018, Indonesia bersama Brazil dan India merupakan 3 negara dengan global emisi karbon terbesar dari sektor pertanian, termasuk peternakan, yakni mencapai 30%. Penyebab utamanya berasal dari budidaya padi. Ada catatan bahwa sawah setidaknya menyumbang 10% dari emisi produksi pertanian. Jejak karbon rantai nilai beras dapat dikurangi menjadi sekitar 27% melalui praktek hemat air dan bahkan hingga 37% melalui tingkat pemulihan produksi. Sementara produk samping proses penggilingan padi, sekam dan bekatul atau rice bran berperan besar dalam mengatasi krisis iklim. Sekitar 60% hasil penggilingan padi adalah beras giling, sedangkan hasil sampingannya sekam 23%, dedak dan bekatul 10%. Sisanya kotoran. Sobat Iklim, sampai sejauh mana peran bekatul dalam pengurangan emisi karbon? Bagaimana perannya dalam ketahanan pangan dan peningkatan kesehatan? Saya, Sri Murnining Tias, senang sekali dapat mengajak Sobat Iklim untuk menyimak Bapak Profesor Dr. Agus Pakpahan yang akan mengupas tuntas tentang peran bekatul yang sangat luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, apa kabar nih? Alhamdulillah Mbak Ning, apa kabar? Baik, sehat nih Kang? Iya, sehat-sehat ya, masuk yuk ya, silakan. Jadi welcome to the house brain. Oh, House of Rice Bran ya? Rice brain, tapi saya tambahi I jadi brain. Oh, ini maksudnya. Oh, kirain tuh ini dan ini. Rice bran itu kan bekatul. Iya, oh, iya. Jadi ini dan ini. Dan beliau ini sosok yang multidimensi, ya. Jadi tulisannya bertebaran di banyak buku dan jurnal ilmiah, ya. Kemarin 2022 November kalau nggak salah, saya ikut launchingnya Rice Bran sebagai pangan obat alami. Betul, betul, betul. Kang Ape, tadi kepada Sobat Iklim saya sudah sampaikan ya bahwa Indonesia bersama Brasil dan India merupakan kontributor emisi terbesar dari sektor pertanian. Nah, sekitar 30% ya. Terutama itu besarnya emisi tersebut berasal dari budidaya padi. Nah, sebagai peneliti ya yang sangat peduli dengan pangan, pertanian dan juga jadi birokrat lama sekali, kita nih Sobat Iklim minta pandangan Kang Ape tentang isu perubahan iklim dan pertanian ya. Nah, menurut Kang Ape, apa dampak perubahan iklim yang paling nyata pada sektor pertanian dan petaninya? Oke, mungkin sebelum itu kenapa pertanian berdampak signifikan terhadap perubahan iklim? Ya. Ya. Nah, ini adalah akibat dari penerapan teknologi manajemen ya yang memang bisa diprediksi ya tidak akrab dengan kondisi lingkungan hidup atau perubahan iklim. Contohnya? Misalnya monokultur. Ya, monokultur yang membuat kita tergantung kepada 1 atau 2 jenis spesies saja. Bukan hanya di Indonesia, di seluruh dunia saya pikir. Nah, dan monokultur ini menggantungkan pada masukan input teknologi modern seperti pupuk dan pestisida. Nah, ya, pupuk N itu memberi emisi terbesar. Nah, ditambah lagi untuk pertanian padi,
dalam monokultur padinya itu kita menggendangi sawah. Jadi reaksi anaerob di situ. Nah, disitulah metan keluar. Metana ya? Iya, metana. Nah, oleh karena itu kita perlu garis bawahi dulu penyebabnya kaitan pertanian dengan perubahan iklim. Seperti di Amerika Serikat misalnya tahun 30-an, kita mengenang sejarah Dust Bowl. Itu badai debu. Ya, itu merugikan pertanian di Amerika, dan saya pikir badai debu itu juga gambaran awal mengenai ekspansi, intensifikasi pertanian yang berkaitan dengan perubahan iklim di dunia. Itu tahun 30 ya? Tahun 30-an, 10 tahun. 10 tahun badai debu. Iya, iya. Zaman krisis ekonomi Amerika itu. Nah, sekarang kita masuk ke revolusi hijau tahun 60-an. Itu intensif penggunaan pestisida, kemudian pupuk kimia terutama nitrogen untuk emisi N, ya, dan logam beratnya kaitan dengan P dan K. Ya, nah ini semua menghantarkan kita kepada tantangan baru untuk merekonstruksi pertanian jangka panjang, dan sekarang sudah lahir konsep baru, saya pikir bagus, yang dulu sudah kita praktekkan nenek moyang kita, yaitu circular economy. Oke, itu apa, solusi pertanian ya? Solusi semua ya. kehidupan. Ya. Ya, solusinya ada di circular economy. Ya. Nah, kurang lebih ini sebagai gambaran umum apa yang harus kita pikirkan keterkaitan antara global climate change atau perubahan iklim dengan pertanian. Nah, kondisi hari ini juga mungkin berkaitan dengan perubahan iklim juga. Hujan terus nih. Hujan terus nggak habis-habis ya. Iya. Oke. Nah, kalau kita kembali ke topik ya, bisa nggak nih, Kang, rice bran bagaimana bisa menurunkan emisi GRK nih, rice bran? Ini kan Bisa. produk sampingan dari penggilingan padi ya? Iya, bisa. Terutama saya ambil dari yang agak atau sangat filosofisnya dulu. Ya, semua persoalan ya itu akan berkaitan dengan persoalan budaya. Oke. Ya, atau culture. Nah, budaya rice bran ya memberikan gambaran kepada kita budaya yang membelokkan benar jadi salah, salah jadi benar, baik jadi buruk, buruk jadi baik. Ya, nah ini jadi kacau, perilaku kita jadi kacau. Ilustrasi misalnya, ya, science ya memberikan gambaran kepada kita bahwa kandungan nutrisi terbaik yang ada di dalam padi itu, beras itu adalah bekatul. Ya, nenek moyang kita tahu itu semua itu. Tapi kemudian dengan teknologi modern, budaya modern, standar SNI beras Indonesia misalnya nggak boleh ada bekatul. Oh, berarti yang beras apa? Primer ya? Premium. Premium, beras Iya. premium tuh malah Nggak boleh. Baru tahun 2020 maksimum 5% menurut SNI. Ya kalau misalnya SNI kita itu adalah whole grains, ya artinya bekatul masih embodied, masih menyatu dengan beras, itulah yang sehat. Ya. makanya kalau dulu saya kalau disuruh apa ya, masak nasi itu nyuci beras nggak boleh bersih-bersih kan? Oh iya betul. Nah, jadi di sini ada tabrakan nih. Food science mengatakan begini, tapi practical policies dalam SNI begitu. Nah, sekarang apa implikasinya dengan global climate change misalnya? Ya, di situ saya katakan, ya global climate change itu sendiri atau perubahan iklim global itu akibat dari budaya berpikir yang dibalik-balik tadi. Ya. Nah, jadi di sini ada yang saya istilahkan seemingly unrelated situation antara rice bran dengan global climate change atau perubahan iklim global, yang mana apabila kita dari awal mengenolkan emisi dari budidaya pertanian, termasuk pemanfaatan quote-unquote limbah, padahal itu bukan limbah, ya, maka kita akan mendapatkan semua benefit dari pertanian ini. Jadi bukan limbah ya itu ya? Bukan itu. ya, oke. Jadi kita harus masuk ke dalam dimensi berpikir no waste, bukan zero waste. Ya, kalau no waste jadikan landasan, maka kita akan melihat bekatul, akan melihat sekam, akan melihat jerami,
sebagai sumber daya. Oke. Jadi kita berarti selama ini salah ya, limbah padi, karena itu bukan limbah. Itulah akibat berpikir linier ya. Jadi kalau kita berpikir sirkuler, maka nggak ada itu limbah. Perubahan iklim global. Ya nggak ada. Ya. Kembali ke rice bran ini nih tadi ya, bekatul ya. Jadi pemanfaatan hasil sampingan padi tadi ya, saya sebutkan kan itu kan khususnya tuh dedak dan bekatul ya. Untuk mengurangi emisi GRK kan tadi ya gitu ya. Nah, gimana pemanfaatan hasil sampingannya ini nih yang sekam dan bekatul? Iya. Nah, misalnya nih. Ya, kalau saya ambil sekam. Ya, yang ini dulu banyak. Itu hampir seperlimanya, maaf 20% dari produksi gabah itu sekam. Bahkan bisa lebih. Ya, artinya kita punya sekam, katakanlah untuk Indonesia dari 50 juta ton gabah, 20 juta ton sekam. Kita buat dia jadi karbon aktif, biochar. Ya, dia jadi pupuk. Nggak ada emisi itu. Nggak ada ya. Jadi sekali lagi tidak ada limbah ya. Tidak ada. Tidak ada limbah ya. Wah, sekarang bekatul. Ya, misalnya sekarang dibuang-buang apa-apa. Sekarang kita jadikan fermented rice bran. Sehat semua orang Indonesia. Jadi bukan masalah jadi faham ada produk utama, produk sampingan itu faham yang lahir dari budaya berpikir linier. Kalau budaya berpikir sirkuler yang kita pakai nggak ada limbah. Nggak ada limbah ya. Bahkan jadi sumber daya semua. Ya, kurang lebih begitu. Nah ini nih pemikiran ini yang kita perlu gelorakan kepada masyarakat nih. Jadi di penggilingan padi itu tidak ada limbah itu. Tidak ada. Jadi apa namanya itulah konsep budaya berpikir leluhur sebetulnya yang harus kita perkaya dengan teknologi, dengan sains. Mereka dapatkan dari wisdom. Wisdom, makanya kita kenal local wisdom atau our ancestor wisdom. Nah, kita masuk sekarang generasi baru ini harusnya kita perkaya dengan sains dan teknologi. Seperti saya terus terang menemukan bekatul itu karena wisdom dari kakek buyut saya. Ya, kakek buyut kita mengajarkan makan bekatul. Ya. Jadi ini apa yang bisa dilakukan individu, komunitas supaya kita kembali lagi mengkonsumsi bekatul gitu, Kang? Begini Mbak Ning ya, saya terus terang yang perlu kita angkat sebetulnya ya, tema besar perubahan sosial itu adanya di education. Education. Nah, yang dimaksud education ini sangat luas ya, tetapi yang paling penting di sini adalah mengajari kita semua mengenai berkah Tuhan yang diberikan kepada kita. Kebersyukuran ini, kalau kita punya rasa kebersyukuran yang tinggi, maka cara kita berkaitan dengan atau mensyukuri nikmat Tuhan ini dengan cara tidak melihat dari sisi tidak berguna. Nah, kelihatannya ada pengalaman pribadi nih, Kang. Saya dulu kena diabetes. Peripheral neuropati saya udah parah. Ya. Sekarang alhamdulillah ya, saya udah berhenti minum macam-macam ya, obat ya. Nah, dengan bekatul saya bisa sehat lagi. Nah, penelitian udah banyak. Udah banyak. Jadi saya kumpulkan dari lebih dari 400 jurnal artikel. Ya, saya kelompokkan ada 10 jenis penyakit, kelompok penyakit yang bisa diselesaikan oleh bekatul misalnya. Nah, tugas para saintis dan teknolog, terutama di bidang farmasi macam-macam, masuklah ke dimensi kesehatan holistik. Oh ya. Saya jadi ingat nih akhir tahun lalu ya yang Kang Ape menerbitkan buku apa rice bran sebagai obat pangan alami. Iya. Nah itu luar biasa ya. Nah cuman gini nih, sekali lagi nih, masyarakat tuh masih dalam mindsetnya itu bekatul tuh sama dengan dedak gitu, Kang. Nah jadi dedak itu adalah makanan ayam dan makanan bebek. Nah itu jadi mungkin bisa nih Kang menjelaskan nih
bedanya dedak dan bekatul dulu Kang. Jadi gimana supaya image-nya itu bekatul sebagai superfood kalau tadi 10 kelompok. Mega superfood kata Prof. Winarno, ya. Gimana penjelasannya? Gini saya pikir, lagi-lagi kita harus paham peran dari education. Ya, nah, open mind. Ya, percaya kepada sains. Ya, hasil lab kita pakai. Ya, testimoni kita pelajari. Bukan oppose. Ya, bukan kepentingan satu pihak. Ya, nah, ini fondasi values-nya dulu nih. Saya jadi ingat nih ya, tahun 60-an kan kita udah biasa ya tadi katanya makanya apa, bekatul nih warisan leluhur gitu ya. Betul. Tahun 60-an ingat kan kita ya suka dikasih bekatul ya sama Betul. Kemudian tahu-tahu makin kesini kita dibanjiri oleh makanan impor ya, junk food ya. Ada komentar nih Kang? Aduh, jadi begini, terus terang ya, saya banyak baca artikel mengenai food. Salah satu artikel yang sangat menakutkan itu adalah bread and mental sickness. Roti dan sakit mental. Roti itu terigu. Ya, itu ada di majalah Frontier. Ya, majalah one of the top magazine, scientific magazine, scientific journal. Ya, nah, ini kaitan dengan evolusi. Ya, nah, manusia itu makanya ada istilah you are what you eat. Itu proverbnya dari Barat lah gitu. Tapi yang jelas Bapak Kedokteran Dunia mengatakan, let food be our medicine. Nah, yang Socrates nih. Hippocrates, Bapak Kedokteran Dunia. Ya, nah artinya apa? Food itu sangat penting, dan apa yang baik yang kita makan itu tergantung juga daya tubuh yang sudah mengalami evolusi berapa lama terhadap jenis makanan tertentu. Ya, nah artinya apa? Sebaiknya orang tropika yang telah jutaan tahun berevolusi dengan tropika katakanlah, mengkhususkan mendalami pola makanannya itu terhadap supplies yang ada di tropika itu sendiri. Ya untuk cemilan bolehlah, tapi bukan untuk pengganti. Mengganti nasi dengan terigu katakanlah. Ujung-ujungnya autoimun. Kurang lebih begitu. Kalau gitu kita harus ini Kang, gimana kita meningkatkan derajat bekatul gitu? Apa dari namanya kah gitu ya? Saya supaya ini sih saya di family saya bilangnya nggak bekatul, saya bilangnya rice brand gitu kan, keren nih, apa masa harus gitu. Nah gimana nih kira-kira nih Kang supaya derajat bekatul nih naik nih? Memang di sini kan di zaman modern ini isunya branding. Ya, bukan substantif. Tapi branding. Nah, mungkin jago-jago marketer di Indonesia ini harusnya bekerja keras bagaimana orang Indonesia mencintai branding untuk mencintai makanan-makanan yang ada di Indonesia. Ya, dan saya selalu mengatakan kalau kita bicara economies of scale, dengan tempered pasti kalah. Karena kita itu ratusan ribuan spesies, per spesies unit volumenya sedikit. Kalau di barat beberapa spesies ada di temperate, tapi skalanya besar. Oleh karena jembatannya apa? Nah, disinilah kaitan dengan pola makan dengan biodiversity, keanekaragaman hayati. Jadi di sini keanekaragaman hayati harus punya jembatan untuk bisa economies of science yang tinggi, yaitu tepung atau larutan. Misalnya tepung sagu, tepung ubi kayu, tepung ubi jalar, tepung biji nangka, tepung singko, macam-macam dikumpulin jadi tepung Nusantara. Ya, termasuk rice bran ada di dalamnya kan tepung juga itu. Ya. Nah, tadi ngalamin makan rice bran ketika diabetes ya? Iya. Jadi udah berapa tahun nih Kang Ape makan? Jadi begini, sebelum ke sana ya, mungkin penting juga sharing saya pengalaman kenapa sampai di bekatul.
Ya. Jadi ada dua pertanyaan. Jadi saya selalu mencoba memulai sesuatu itu dengan mencari pertanyaannya dulu. Ya, ada dua pertanyaan. Yang pertama, misalnya pertanyaan yang sifatnya alami, ya, yaitu mengapa waktu kecil uyut saya sering memberikan makan bekatul, ya, itu natural. Ya, yang kedua supranatural, ya, karena ibu hidup ini ada elemen supranatural. Mengapa sih bekatul? Kalau zaman dulu sebelum panen itu menjadi bagian dari syukuran, ya, bikin di sawah, ada bekatul. Nah, dulu. Nah, aspek supranatural ini saya bawa ke natural karena saya saintis. Jadi saya bawalah bekatul itu ke lab. Apa isinya? Ternyata bioaktifnya aja lebih dari 100 kata literatur. Tahun berapa itu? Itu tahun 2000 tuh saya kerjakan ini sambil saya minum bekatul. Ya, karena rupanya the best, makanya wisdom. Mungkin wisdom supranatural, saya katakan mungkin, mungkin wisdom supranatural menemukan bekatul itu superfood. Nah, kita saintis sekarang dengan natural science, biologi, kimia, macam-macam, menemukan ternyata memang dia sangat kaya nutrisi dan kaya bioaktif. Ya. Nah, itu saya pikir proses yang terjadi sama saya sehingga dalam tempo kurang lebih setahun, ya, diabetes saya berkurang jauh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Subhanallah. Ya. Nah, saya nih nyoba ya, mungkin sejak November nih saya nyoba ya. Jujur ya, memang saya merasa lebih fit ya, tidur nyenyak ya, yang pasti itu tidur nyenyak ya. Iya, betul. Kulit alergi juga hilang ya. Nah, cuman nih jujur nih, rasanya itu, asem ya. Terus baunya juga apek kan. Nah, itu karena itu yang saya minum yang fermented rice bran. Katanya nih kandungan proteinnya lebih tinggi kan. Betul. Nah, nah pasti nih Kang Apep udah berinovasi nih supaya satu itu superfood, selain mega superfood juga dimakan juga enak nih. Ya, gimana nih? Iya, jadi gini, memang benar. Pertama, mengapa saya mengembangkan ke fermented? Karena dari literatur, ya, saya dapatkan fermentation itu memperbaiki elemen-elemen biochemistry ataupun mikroba macam-macam yang kita makan. Dan otak kedua kita ini memerlukan mikroba yang sangat banyak. Otak kedua itu perut ini ya, our gut. Nah, tapi kemudian muncul tadi itu nggak enak. Nah, itu dia. Nah, tapi yang saya suka, kalau buat saya suka, dan saudara-saudara dari Bugis banyak menyukai rasa asam. Rasa asam. Nah, terus saya terus terang dengan teman-teman terutama di Koperasi Antime IPB 74, ya, kita sering berdiskusi mengenai rasa ini. Ya, rasa ini. Tapi sampai-sampai saya dikritik sama Pak Winarno, kita nggak bisa paksakan itu rasa, katakanlah. Ya, tapi kan kita milih nih rasa yang bagus belum kita ketemu, ya, tapi ingin sehat, ya, kita sehat dulu lah, gitu. Nah, sekarang kalau memang mau enak, terutama bukan yang punya diabetes, kita udah kembangkan cookies yang enak. Dulu ada cookies tapi nggak enak, nggak suka teman-teman. Sekarang udah enak. Ya. Tapi buat yang tidak diabetes. Tidak diabetes, karena biasanya pengertian enak di Indonesia tuh manis. Ya, manis. Manis dan gurih, ya. Nah, itu ada itu. Ya, cuman kandungan bekatulnya kurang lebih 37-40% di situ. Ya. Nah, kalau dulu tuh 50% lebih, ya. Nah, kita akan kembangkan terus. Nah, misalnya kalau yang fermented, ya, itu enak dibuat bahan smoothies.
Oh, buat minuman ya? Buat minuman. Jadi rice bran tambah susu, tambah buah naga, tambah alpukat, katakan, waduh, sedap sekali itu. Sobat Iklim, kita sudah membahas rice bran atau bekatul dalam konteks iklim dan juga dalam konteks ketahanan pangan. Sebelum kita membahas rice bran perannya dalam kesehatan, mari kita simak bersama tayangan rapat kerja Menteri Kesehatan dengan Komisi 9 DPR RI. Rata-rata usia kita 72 tahun. Kalau kita lihat spending per kapitanya cuman $100. Malaysia, Bapak Ibu, 76 tahun, spendingnya 400, beda $300 kan, per kapita. Ini Bapak Ibu hitung-hitungan gampang. Kita kan makin lama makin sehat, saya makin sehat dong. Jadi rata-rata misalnya 5 tahun lagi Indonesia populasinya menua. Sehingga rata-ratanya naik dari 72 ke 76. Ini hitung-hitungan bodoh. Ya karena kita tua kan biaya kesehatan naik dong. Let's say kita sehebat Malaysia, seefisien Malaysia, which is we are not. Naik $300 kan per kapita. Coba kali 270 juta. 81 billion US, itu 432 triliun, 40% dari GDP Indonesia. Jadi Bapak Ibu, kalau kita tidak jaga, kita tidak dorong ke promotif preventif, kita lupa populasi kita menua, negara kita tidak akan sanggup menanggung biaya kesehatan masyarakatnya. Itu yang saya sangat khawatir sebagai bankir, bukan PhD, nggak lulusan luar negeri, tapi I run insurance company, saya tahu benar by practice bisa kejadian negara tuh kayak Jiwasraya nanti. Kita tidak bisa membayar tanggung jawab kesehatan kita ke masyarakatnya, karena memang cara kita memanagenya salah. Bapak Ibu, Amerika tuh $10.000 per kapita. Itu 79 tahun. Singapura yang paling efisien itu kayak Jepang 80 tahun, itu aja $4.000 per kapita. Singapura yang paling efisien. Jepang tuh paling efisien $4.000. Singapura 2.850. Bapak Ibu bisa Google. Bayangin kalau kita jadi seusia Singapura rata-ratanya 2.850 kurang 100, 2.700 kali 270 juta. Berapa tuh biaya kesehatannya harus ditanggung oleh negara ya, baik itu pemerintah maupun swasta. Nggak bakal kuat. Jadi kalau kita tidak mereformasi sistem kesehatan nasional, lebih promotif preventif. Kenapa Jepang bisa lebih, Amerika 79 tahun, $10.000 rata-rata. Jepang 80 tahun, hanya $4.000. Kenapa? Karena orang Jepang tuh promotif preventif. Itu sebabnya Singapura, saya ketemu Deputy Prime Minister, dia bilang, itu orang-orang spesialis buat Indonesia. Nanti kita bikinnya dokter, family doctor. Orang Singapura nggak boleh sakit. Kang Ape, jadi apa yang disampaikan oleh Menteri Kesehatan ini bisa jadi alarm juga nih buat kita ya. Jadi kalau kita tidak bisa mereformasi biaya kesehatan nasional menjadi lebih promotif preventif, ada titik di mana negara tidak akan sanggup membayar biaya kesehatan. Ada respon Kang Ape? Loh, iyalah, itu memang bukan hanya itu saya pikir. Itu kan yang urusan penyakit aja. Ya. Belum stunting, belum yang lain-lain. Kita nggak akan mampu. Nggak akan mampu. Nggak. Oleh karena itu preventif itu sangat penting. Ya. Nah, kenapa saya baca dari laporan riset di kesehatan misalnya. Sekarang ini jumlah penyakit diabetes kurang lebih 10 juta orang. Nanti tahun 2030, 7 tahun lagi dari sekarang, jadi 30 juta orang. Ya, naik 3 kali, 300%. Belum penyakit yang lainnya. Kanker, jantung, kemudian darah tinggi, obesitas, kekurangan imunitas, macam-macam. Nah, artinya apa? Kita harus mencari cara terbaik, cara kita sendiri. Oke, bekatul lagi nih ya. The uniqueness yang Tuhan berikan kepada bangsa tropika, yang mana sekarang kita bisa menyaksikan tidak ada satupun negara di tropika bisa jadi negara maju atau income tinggi, yang disebut macam-macam, ya itu karena kita tidak mensyukuri tropika ini.
Kita hidup di tropika, tapi kiblat kita ke temperate. Nah, bekatul itu hanya salah satunya saja. Murah, meriah, ada semua, menghidupkan jati diri kita, ketahanan pangan, macam-macam ada di situ, katakan kecerdasan ada di situ. Ya, hanya cukup kalau standarnya fermented rice bran, satu orang itu Rp3.000 per hari. Rp3.000 per hari? Per hari, katakanlah. Ya, mana ada ya potensi bioaktif atau chemical atau food yang bisa seperti itu. Nah, kitanya oleh karena itu kita harus merevolusi ini. Dulu kita kenal Green Revolution. Ya. Nah, sekarang apa kita sebutkan? Ya, revolusi makanan Indonesia misalnya, revolusi kesehatan Indonesia. Ya. Nah, disinilah kalau saya percaya para founding fathers kita itu sangat cerdas. Sampai kita merdeka kan, kalau nggak cerdas nggak merdeka kita. Kata pertamanya adalah kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Dan kemerdekaan untuk berlaku sekarang ini adalah kemerdekaan berpikir dan berbuat, terutama untuk kesehatan. Rice brain, ya di situ. Nah, akan pasti sudah banyak ya testimoni mengenai bagaimana Bekatul membantu teman-teman untuk mengatasi penyakit-penyakitnya. Udah banyak sekali. Di grup RBC itu kan 500-an lebih anggota kita. Belum lagi teman-teman di Kopanti, belum lagi di teman-teman alumnus SMA Sumedang kelas saya dulu, angkatan 71 katakanlah. Itu menyampaikan testimoni. Kita buat daftar apa saja yang bisa dibantu oleh Bekatul. Ya, sudah terdaftar lebih dari 70 jenis. Ini bukan klaim. Ya, ini adalah informasi. Ya, informasi. Nah, yang terakhir ini yang sangat mencengangkan saya adalah thalassemia. Ya, jadi seorang anak sudah usia 15 tahun, selama hidupnya tergantung pada transfusi darah. Ya, tiap minggu, sekarang HB-nya sudah naik dari 7 ke 8,9 dalam tempo 1 bulan. Yang tadinya tiap minggu ditransfusi 2 labu, ya sekarang cukup 1 labu dan 2 minggu sekali. Wah, luar biasa. Luar biasa, subhanallah. Jadi kalau thalassemia saya baru tahu, tapi kalau yang lainnya banyak. Makanya saya kelompokkanlah dari 400 lebih jurnal artikel ke 10 jenis penyakit akibat metabolisme. Mulai kelompok cancer, diabetes, liver, darah tinggi, kardiovaskular, dan seterusnya ada 10, itu lengkap dengan hasil-hasil ilmiah. Ya. Jadi yang kita kerjakan ini berbasis pada hasil research. Ya, itu yang saya katakan dari supranatural ke natural, ya, dari wisdom ke scientific, ya kurang lebihnya. Kalau gitu mungkin kita harus ada perubahan perilaku ya. Maksud saya dari kita biasakan keluarga mengkonsumsi rice bran gitu ya, mungkin ya harus ada perubahan perilaku itu. Nah, diawali dengan lingkungan terdekat. Tadi kan punya grup tuh. Ada grup gitu ya. Terus ada komunitas gitu ya. Nah, tapi nih peran siapa nih yang paling penting nih? Nah, sebentar saya ambil contohnya dulu ya, supaya real diskusinya ini. Ya. Nah. Waduh. Nah, ini ya boleh juga saya berbangga dengan inovasi sendiri ya. Ya, ini adalah minuman saya sehari-hari yang rice bran fermented. Ya, saya jadikan minuman biasa saja seperti minum kopi. Dicampur? Enggak saya campur, murni kalau boleh. Yang enak katanya kalau Profesor Maggie sukanya dengan cinnamon. Ada juga yang dibuat Pak Albert itu dibuat untuk smoothie, macam-macam. Saya murni aja. Tapi dari nama-nama yang disebutkan Kang Ape tadi,
kelihatannya itu udah above 60 semua deh. Antim IPB 74 semua udah di atas 65, bahkan udah 70 katakanlah. Maka cocoknya untuk itu, kelompok ini. Nah ini cookies nih. Kalau cookies ini untuk kelompok umur, semua umur ini. Nah ini nih. Nah, kecuali untuk yang diabetes. Ya, tapi kalau udah minum rice bran nggak apa-apa lah, saya pikir dikit-dikit. Ini yang bikin siapa nih? Ibu-ibu PKK di sini. Oh, alhamdulillah. Betapa berarti, nah itu tadi itu, jadi peran ibu-ibu mungkin ya. Oh iya, Coba iya. kalau kita di keluarga ada sediain rice bran, ibunya nggak ngebikinin kan malas juga kan? Peran ibu. Saya sangat terkesan oleh Franco Modigliani. Franco Modigliani adalah pemenang hadiah Nobel dalam bidang ekonomi yang dikenal dengan life cycle hypothesis. Saya mendengarkan ceramah beliau dalam seminar waktu di MSU dulu. Nah, beliau melakukan research, menjawab satu pertanyaan. Mengapa Jepang, bangsa Jepang, bisa nyalip Barat? Ternyata jawabannya adalah peran ibu. Okay. Jadi makanya cocok lah disebut ibu pertiwi, ya surga di kaki, telapak kaki ibu, karena ibulah yang menentukan kemajuan suatu bangsa yang dicontohkan oleh Jepang. Oke, benar ya peran ibu jadi ya? Peran ibu, ya ibu-ibu Jepang katanya akan sangat menderita, menyesal dan macam-macamnya kalau anak-anaknya nggak sukses. Kurang lebih itu. Oke. Jadi ke depan nih langkah-langkah perbaikan apa saja nih untuk memastikan rice bran jadi produk yang berkelanjutan? Karena kan bayangan saya nih ya, sekam bekatul itu kan diproduksi ketika musim panen aja kan? Iya. Gitu. Nah, jadi gini saya pikir, perubahan pola konsumsi itu bukan perubahan sederhana. Oke. Ya, contoh konkretnya tahun 60-an tidak banyak orang Indonesia makan roti dari terigu. Lahir PL 480, artinya gratis terigu dari bantuan Amerika. Ya, gencar iklan promosi makanan yang terbuat dari terigu. Ya, lahirlah suatu paper tahun 2006 yang ditulis oleh Fabiosa dari Iowa State University. Judulnya Westernization of Asian Diet. Ya, apa? The Case of Indonesia ditulis itu. Jadi apa? Orang Indonesia pada tahun 2000-an sudah 2000 awal sudah ada pada status dalam benaknya ya beras itu inferior. Itu akibat tadi kita dibanjiri terigu gratis itu kali ya? Dan promosinya. Iya. Okay. Jadilah beras inferior. Kata Fabiosa loh, bukan kata saya yang melakukan penelitian. Ya. Case-nya Indonesia lagi. The case of Indonesia. Inferior itu artinya apa? Makin tinggi pendapatan, beras makin sedikit beras yang dibeli, tapi persentase yang bread dari terigu, macam-macam terigu makin tinggi. Dan yang lebih yang ngenesnya itu justru makin kita punya duit belinya yang premium kan? Tanpa ada nutrisi. Tanpa ada nutrisi. Ya, misalnya gitu ya. Nah, jadi ini, jadi persoalannya, saya pikir persoalan bangsa ini. Ya. Nah, kalau buat saya jumlah stunting tinggi, penyakit kronis meningkat, ya, itu bagian yang harus kita koreksi, mulai dari makanan. Oke. Dengan bekatul selesailah. Dengan bekatul insya Allah ya 10 jenis penyakit kronis tadi plus thalassemia yang baru saya ketahui itu bisa terbantu. Nah, tinggal bagaimana sekarang BRIN misalnya atau lembaga riset lainnya konsentrasi di bidang-bidang seperti ini. Oke. Baik Sobat Iklim, kita sudah banyak mendapat pencerahan bagaimana peran bekatul yang luar biasa ini ya. Jadi sebelum kita mengakhiri perbincangan kita, mohon Kang Ape memberikan closing statement untuk Sobat Iklim. Terima kasih banyak. Pertama sudah mengangkat rice bran dikaitkan dengan iklim.
Ya, saya menganggap iklim ini kan bukan hanya cuaca, termasuk iklim berpikir. Rice Bran mudah-mudahan menjadi perubahan atau faktor yang mempengaruhi iklim berpikir kita. Intelektualisasi dalam rumusan kebijakan, yang mana mungkin fokusnya nanti bisa dikaitkan dengan iklim langsung, seperti Rice Bran kalau diolah maka dia tidak memberikan emisi metan macam-macam. Sekam juga kalau diolah menjadi energi, menjadi briket, menjadi biokar tadi ya, juga bagus ya. Dan yang terlebih penting lagi yang saya katakan tadi, seemingly unrelated issues antara budaya berpikir pangan dan budaya berpikir dalam konteks iklim. Nah, itu saya pikir menjadi dorongan kita ke depan. Oke, luar biasa. Sobat Iklim, ajakan Profesor Agus Pakpahan agar kita bersama-sama peduli dengan penanggulangan perubahan iklim melalui pemanfaatan Rice Bran mengakhiri episode Aksi Iklim di House of Rice Bran di Sumedang, tepatnya di Cimalaka. Terima kasih Kang Ape. Semoga apa yang telah dilakukan oleh Kang Ape untuk mempopulerkan Rice Bran bisa menginspirasi Sobat Iklim semuanya. Salam sehat dengan bekatul. Sampai jumpa di Pojok Iklim Rabu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun, wilujeng ya. Hatur nuhun. Iya, wilujeng.